Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Hadirin ikhwani rahimakumullahu ta'ala, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita akan membahas tentang satu kisah, bagaimana semangatnya para sahabat Rasulullah SAW dalam beramal. Bagaimana semangat para sahabat Rasulullah SAW di dalam mengamalkan agama ini, terkhusus yaitu masalah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan hadirin jamaah sekalian, ya, di dalam perang Tabuk. Maka perang Tabuk ini adalah perang yang sangat sulit, ya. Ayyamul usrah, hari-hari yang sangat berat, ya. Karena kenapa? Karena Tabuk ini satu kawasan yang sangat jauh dari Madinah, sudah masuk kawasan Syam, hampir masuk kawasan Syam. Walaupun hari ini masih masuk di Saudi Arabia, tetapi sangat jauh dari Madinah hadirin jamaah sekalian. Perjalanan yang begitu jauh dan perjalanannya pada musim panas, ya. Dan hadirin jamaah sekalian, yang membuat para sahabat juga berat untuk melaksanakan perang Tabuk ini, berangkat bersama Rasulullah SAW, adalah ketika itu kurma-kurma di Madinah sudah hampir panen, ya. Sehingga mereka ini sangat berat untuk melakukan jihad ini. Tetapi bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, tidak ada sedikit pun keberatan. Mereka sangat mencintai Allah dan Rasulnya dan agama ini. Mereka sangat senang apabila diperintahkan oleh Rasulullah untuk berangkat ke medan juang, memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah sekalian, di dalam perang Tabuk ini Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat untuk memberikan infak yang terbaik yang mereka miliki, ya. Karena kenapa? Ini peperangan sangat jauh, dibutuhkan banyak kendaraan, dibutuhkan banyak makanan. Maka Rasulullah meminta, ya, para sahabat untuk menginfakkan harta terbaik mereka yang mereka miliki, ya, untuk apa? Untuk bekal perjalanan menuju Tabuk, ya. Maka hadirin jamaah sekalian, maka ada dua diskusi atau dua pembicaraan yang menarik antara dua orang sahabat yang begitu mulia. Siapa itu? Antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Ketika itu hadirin jamaah sekalian, ketika Rasulullah meminta mereka ini untuk bersedekah, maka Umar sudah mempersiapkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar mengatakan, setelah hari ini insyaallah Abu Bakar tidak akan pernah bisa menyaingiku di dalam amal soleh. Karena begitu banyaknya harta yang akan diinfakkan oleh Umar. Umar menginfakkan separuh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah sekalian, maka ketika bertemu dengan Rasulullah dan Rasulullah bertanya kepada Umar, wahai Umar, apa yang akan engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Umar bin Khattab ketika itu mengatakan, aku menginfakkan separuh hartaku di jalan Allah ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Masya Allah, engkau luar biasa wahai Umar. Kemudian, ya, Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, apa yang akan engkau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, aku akan menginfakkan, ya, seluruh hartaku di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, ya, apa yang engkau akan tinggalkan untuk anak dan istrimu? Ya, kalau seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah, gimana untuk anak dan istri? Ya, apa yang engkau akan tinggalkan untuk anak dan keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tinggalkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, husnul tawakal, dengan benar-benar tawakal. Ya, aku serahkan, ya, keluargaku, anak dan istriku, ya, kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu, ketika Umar mendengar perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini, maka Umar kemudian mengatakan, demi Allah, setelah hari itu aku baru sadar bahwasanya aku tidak akan pernah mampu mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam amal soleh, ya. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, tidak lama setelah itu kemudian Rasulullah bertanya kepada Utsman bin Affan, ya, berapa banyak harta yang akan diinfakkan oleh Utsman bin Affan? Maka Utsman bin Affan mengatakan beliau akan berinfak, ya, sebanyak 1000 ekor unta. 300 ekor unta. Masya Allah, luar biasa, ya, banyaknya. 300 ekor unta beserta dengan isi-isinya, ya, beserta dengan perlengkapan-perlengkapannya.
beserta dengan makanan-makanan di atas unta tersebut. Ya. Maka setelah Utsman bin Affan menginfakkan 300 ekor unta ini, kemudian Utsman tambah lagi infaknya itu dengan 1000 dinar emas. Ya, sudah 300 ekor unta ditambah lagi dengan 1000 dinar emas. Maka Rasulullah SAW ketika melihat apa yang sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Utsman, ma yadurruka ba'da hadza, wahai Utsman, tidak ada satu orang pun yang bisa mencelakai kamu setelah hari ini. Ya, karena bangganya Rasulullah SAW kepada Utsman bin Affan yang sudah menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah sekalian, begitulah sifat para sahabat. Ya, mereka mementingkan agama, mementingkan akhirat daripada diri mereka sendiri. Maka hadirin jamaah sekalian, mereka rela berinfak dengan seluruh harta di jalan Allah. Padahal kita tahu, ya, kita mungkin memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memiliki kewajiban kepada sanak keluarga kita. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lupakan itu. Beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenapa? Karena cintanya yang besar kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting kita pelajari. Ya, mungkin kita tidak mampu sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ataupun Umar, tetapi paling tidak hadirin jamaah sekalian, kita belajar mencontoh mereka untuk selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berinfak ini hadirin jamaah sekalian, tidak ada sedikit pun orang-orang yang rugi karena infaknya. Bahkan Allah akan tambahkan. Maka kita tidak akan pernah melihat di dunia ini ada orang yang miskin karena banyak bersedekah, enggak ada. Miskin karena ditipu, miskin karena salah langkah, miskin karena mungkin perempuan, karena judi, banyak. Tapi orang miskin karena sedekah tidak pernah. Karena ini janji Allah. Ya, tidak akan pernah jatuh miskin orang-orang yang rajin bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita infakkan harta yang terbaik yang kita miliki di jalan Allah. Kita mungkin tidak mampu seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali dan yang lainnya. Tetapi paling tidak kita belajar berinfak hadirin jamaah sekalian. Para sahabat itu paham ini. Maka lebih mulia mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah daripada harta itu mereka simpan. Karena harta ini, ya, ada yang kita makan kemudian habis, ya, ada yang kita tinggalkan, yang kita wariskan, tidak kita bawa mati kepada anak dan istri kita, tapi ada yang kita bawa mati sebagai bekal kita, yaitu apa? Harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian kita mau mempunyai semangat, ya, untuk berinfak di jalan Allah sebagaimana infaknya para sahabat, sebagaimana infaknya Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya. Dan insyaallah Allah ganti dengan berlipat ganda hadirin jamaah sekalian dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.